Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Pada Mei 2025, dunia menyaksikan perubahan besar dalam sikap terhadap Israel. Negara-negara yang dulu dikenal sebagai sekutu setia, kini berbalik melawan. Dari jalanan Eropa yang dipenuhi ratusan ribu demonstran, hingga pernyataan keras para pemimpin dunia, tekanan global terhadap Israel atas agresi di Gaza semakin tak terbendung. Bahkan Inggris, yang selama ini berdiri di sisi Israel bersama Amerika Serikat, kini bergabung dengan 22 negara donor untuk menuntut keadilan. Dunia bersatu, menyerukan hukuman atas tindakan Israel yang telah menyebabkan penderitaan tak terperi bagi 2 juta warga Gaza. Dan inilah perlawanan dunia yang pada negara yang telah melakukan genosida terbesar dalam sejarah dunia modern, Israel. I ask you to reflect for a moment on what action we will tell future generations we each took to stop the 21st century atrocity to which we bear daily witness in Gaza. Ya, apa yang akan kita katakan pada anak cucu kita nanti jika kita tidak berusaha menghentikan apa yang terjadi di Gaza, di mana genosida yang memakan korban lebih dari 53.000 jiwa ada di hadapan kita? Itulah yang disampaikan oleh Tom Fletcher dalam sidang PBB beberapa waktu lalu. Seperti kita tahu, konflik di Gaza telah mencapai titik kritis. Sejak 2 Maret, blokade batuan yang ditutup telah membuat 2 juta penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. PBB menyebut situasi ini sebagai bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 290.000 anak-anak di Gaza berada di ujung kematian akibat kekurangan gizi. Dan operasi darat besar-besaran bertajuk Operation Gideon's Chariots benar-benar membuat dunia semakin marah. Gak cuma dari negara-negara yang selama ini mendukung Palestina, tapi kini sekutu Israel sendiri seperti Inggris, Prancis, Kanada, hingga Amerika menunjukkan penentangan dan ancaman terhadap Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Jadi, baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris, Starmer, lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Kanada, Carney, membuat statement pemimpin bersama dengan mengecam pemblokiran bantuan oleh Israel dan komentar para menteri di pemerintahan Netanyahu tentang ancaman pemindahan massal warga Palestina. Seperti kita tahu, baik Inggris, Prancis, dan Kanada, 3 negara ini adalah 3 negara yang dikenal sebagai sekutu Israel. Tapi kini, mereka melawan dan berubah arah. Mereka mengaku tak akan tinggal diam dengan apa yang terjadi di Gaza. Dan jika Israel tidak menghentikan serangan militer baru dan mencabut pembatasannya terhadap bantuan kemanusiaan, mereka akan mengambil tindakan konkret lebih lanjut sebagai tanggapan. Di sini belum disebutkan apa tindakan yang akan diambil. Tapi menurut kami itu bakal jadi hal yang membuat Israel panas. Sekutu mereka yang selama ini mendukung justru kini berlawanan, bahkan siap mengakui Palestina sebagai negara. Israel mengalami serangan keji pada tanggal 7 Oktober. Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warga Israel dari terorisme. Namun eskalasi ini sama sekali tidak proporsional. Kami tidak akan tinggal diam sementara pemerintah Netanyahu melakukan tindakan-tindakan mengerikan ini. Jika Israel tidak menghentikan serangan militer baru dan mencabut pembatasannya terhadap bantuan kemanusiaan, kami akan mengambil tindakan konkret lebih lanjut sebagai tanggapan. Pernyataan dari Prancis, Inggris, dan Kanada itu sendiri bertepatan dengan tuntutan bersama oleh 22 negara donatur yang telah memberikan bantuan ke jalur Gaza. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Finlandia, Denmark, Irlandia, Islandia, Estonia, Australia, Jepang, Norwegia, Spanyol, Luxembourg, Polandia, Portugal, Belgia, dan Uni Eropa sebagai entitas kolektif.
Netanyahu menjawab sekutunya. Di tengah tekanan internasional yang terus meningkat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak tekanan dari sekutu-sekutunya sendiri terkait krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Memang, Netanyahu pada akhirnya membuka masuk bantuan ke jalur Gaza setelah blokade dilakukan sejak 2 Maret. Namun jumlahnya masih sangat kecil dan dibatasi oleh Israel. Netanyahu berdalih bahwa akses bantuan yang sangat dibatasi untuk menjaga legitimasi perang Israel. Dan saat para sekutu menilai Israel telah melakukan kejahatan, Netanyahu mengatakan, "Sahabat-sahabat terbaik Israel di dunia, satu hal yang tidak dapat kami tahan. Kami tidak dapat menerima gambaran tentang kelaparan massal. Kami tidak dapat menahannya. Kami tidak akan dapat mendukung Anda. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan, kita perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara tertentu," kata Netanyahu. Pada prinsipnya, Netanyahu ini menginginkan kemenangan total. Tidak jelas pasti apa yang dimaksud dengan kemenangan total. Tapi dari apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini, Netanyahu benar-benar ingin menghancurkan Gaza. Saat ini sendiri, 60.000 lebih tentara Israel telah diterjunkan di jalur darat, di mana mereka kini telah menguasai lebih dari 70% wilayah yang ada di Gaza. Bantuan masuk, tapi perlu ditingkatkan. Saat ini sendiri bantuan ke wilayah Gaza telah mulai masuk. Truk-truk melewati perlintasan Karim Abu Salim. Ini jelas kabar yang baik. Tapi seperti disampaikan oleh Flatheart dari United Nations, ini hanya setetes air di lautan dari apa yang sangat dibutuhkan. Di mana ia menekankan bahwa lebih banyak bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza mulai besok pagi. Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, juga menegaskan kembali bahwa ini tidak cukup. Trump ikut tekan Netanyahu. Pada hari Senin, pemerintah Donald Trump, Amerika, telah mendesak Israel untuk mengakhiri perang. Trump telah memperingatkan bahwa kelaparan di Gaza merupakan bahaya utama dan mendesak Israel untuk menghentikan operasi militernya. Ia menekankan bahwa rakyat Gaza layak mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Di sisi lain, Trump juga telah menyatakan bahwa jika Israel terus melanjutkan operasi militernya di Gaza, dukungan Amerika Serikat dapat terancam dengan tekanan diplomatik terhadap Israel semakin meningkat. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada Gaza telah membuat negara-negara yang dulu jadi pilar kekuatan Israel satu persatu mulai melepaskan dukungan mereka. Ini menunjukkan dari jalan-jalan di London hingga sidang PBB di New York, suara kemanusiaan mengalahkan kepentingan politik. Lebih dari 22 negara kini berdiri bersama Gaza, menuntut keadilan, mengancam sanksi, dan menyerukan pengakuan atas negara Palestina. Dan bahkan Donald Trump, orang yang dulu jadi sahabat paling setia Israel, kini ikut menekan Netanyahu untuk menghentikan perang. Tapi apakah semua ini cukup? Apakah pernyataan, kutukan, dan desakan akan menghentikan derita 2 juta jiwa yang terkepung? Atau apakah dunia hanya akan menyesal saat semuanya sudah terlambat? Karena satu hal yang pasti, sejarah sedang mencatat siapa yang berpihak pada kemanusiaan dan siapa yang tidak.